teman-teman semua, pernah nggak sih kamu lagi jalan atau dengerin lagu, tiba-tiba memori tentang dia lewat begitu saja? Lalu dada rasanya sesak. Mengikhlaskan seseorang yang pernah jadi bagian dari hari-hari kita, itu emang nggak pernah mudah ya. Nah, buat kamu yang hatinya lagi patah, lagi bingung gimana cara menyembuhkan luka, atau sering terjebak sama kenangan masa lalu, tenang, kamu nggak sendiri. Saya Tara Salih Putri dari SMK Negeri Bansari, hadir di video ini membawa sebuah penawar rindu lewat resensi buku non-fiksi yang sangat menyentuh hati, berjudul Live After Breakup atau Belajar Ikhlas. Setelah kisah cinta kemarin, sebelum kita membedah rahasia penyembuhan hati, mari kita intip identitas fisik dari buku karya Umar Nawir ini. Buku setebal 152 halaman ini diterbitkan oleh media kita di Jakarta pada tahun 2025. Kabar baiknya untuk teman-teman semua, buku yang penuh motivasi ini merupakan salah satu koleksi resmi yang bisa kamu pinjam di perpustakaan SMK Negeri Bansari dengan nomor inventaris 130-02-pos-2026-1C. Di tengah banyaknya tekanan perasaan, patah hati, serta rasa kehilangan yang memicu kesedihan, buku ini hadir laksana sebuah pelukan hangat di kala sepi. Umar Nawir merajut karya ini bukan sekedar untuk membahas cara move on yang klise, melainkan sebagai fondasi pemikiran bagi kita tentang bagaimana cara menerima kenyataan, memaafkan keadaan, dan mengikhlaskan dengan tulus. Kisah dalam buku ini berpusat pada proses panjang dan sunyi seseorang dalam menerima kehilangan setelah sebuah hubungan cinta selesai. Cara penyampaiannya begitu sederhana, namun terasa sangat menampar batin, karena kalimat-kalimat di dalamnya sangat dekat dengan kehidupan remaja yang pernah mengalami patah hati. Melalui lembar demi lembar buku ini, penulis ingin menunjukkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Dari rasa kecewa dan air mata kesedihan, kita justru dituntut untuk belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan jauh lebih dewasa. Buku ini juga mengingatkan sebuah realita penting, bahwa proses sembuh setiap orang itu memiliki paket waktu masing-masing. Jadi kita tidak perlu terburu-buru memaksa diri melupakan seseorang, karena yang terpenting adalah keberanian untuk tetap melangkah maju meskipun hanya sedikit demi sedikit. Kalian tahu, menurut saya, kelebihan utama dari buku ini adalah kemampuannya menjadi obat penenang bagi siapapun yang sedang lelah berdamai dengan masa lalu. Bahasanya sangat mudah dipahami, penuh dengan kutipan-kutipan magis yang menyentuh hati, dan ceritanya sangat relate dengan dunia remaja. Buku ini sukses memberikan motivasi besar untuk bangkit kembali setelah dihantam kekecewaan. Tapi, buku ini bukan tanpa celah. Bagi sebagian pembaca awam, isi buku ini mungkin akan terasa terlalu emosional, sehingga berpotensi membuat kita hanyut dan terlalu terbawa perasaan saat membacanya. Namun, tenang saja, menurut saya kekurangan kecil itu sama sekali tidak mengurangi pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah teman-teman, setelah membaca buku ini, saya merasa menemukan sebuah ruang refleksi terbaik terhadap rasa ikhlas. Pesan dalam buku ini juga hampir sama dengan buku Semoga Lekas Lega karya Faisal Sahreza tahun 2019 yang membahas tentang rasa kehilangan, kesedihan, dan proses menerima kenyataan. Buku tersebut mengajarkan bahwa seseorang tidak harus terus terpuruk dalam luka masa lalu, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan baru. Penulis menyampaikan pesan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan terasa dekat dengan kehidupan remaja. Melalui kedua buku tersebut, kita diajak merenung kembali. Ada satu kutipan yang paling saya suka di dalam buku Live After Breakup. Kadang, yang paling sulit bukan melupakan seseorang, tetapi menerima bahwa cerita itu memang sudah selesai. Buku ini adalah sebuah perayaan atas ketabahan hati yang wajib dibaca oleh remaja yang sedang belajar kuat setelah dikecewakan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita berhenti meratapi perpisahan semu dan mulai menerima kenyataan dengan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya ikhlas bukanlah tentang melupakan, melainkan tentang menerima tanpa membenci. Saya Tara Salih Putri, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan salam literasi.